Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Interpretasi dan pengolahan citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan teknik untuk mengidentifikasi dan menentukan objek serta memperoleh informasi tentang sifat fisik objek melalui analisis data objek yang dikumpulkan dengan menggunakan sensor. Berikut adalah penampakan fenomena angin siklon dari citra satelit. Di sini sensor menangkap adanya gambar atau penampakan angin siklon yang ada pada bumi, sehingga kita bisa mengetahui bahwa adanya angin siklon. Kemudian ciri-ciri objek yang tergambar pada citra. Ada 3 ciri, yaitu ciri spasial, temporal, dan spektral. Yang pertama adalah ciri spasial, yaitu berkaitan dengan aspek keruangan yang meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Kemudian yang kedua adalah ciri temporal yang berkaitan dengan umur benda atau waktu perekaman, misalnya direkam ketika pagi hari, siang hari, atau malam hari. Dan yang ketiga adalah ciri spektral, yaitu ciri yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Jadi penekanannya ada pada rona dan warnanya. Selanjutnya adalah konsep tata guna lahan. Lahan adalah sumber daya alam yang penting, baik untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran umat manusia, dan untuk pemeliharaan semua ekosistem terestrial. Kemudian tata guna lahan merupakan aktivitas manusia yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari lahan. Adapun faktor yang mempengaruhi penetapan tata guna lahan. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik yang diperlukan atau perlu dipertimbangkan terkait dengan tata guna lahan adalah keadaan geologi, tanah, air, dan iklim. Kemudian, adapun faktor biologis. Yang diperhatikan dalam faktor biologis adalah vegetasi, hewan, dan kependudukan. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi faktor penetapan tata guna lahan adalah faktor ekonomi yang mencakup keuntungan, keadaan pasar, dan transportasi. Dan yang terakhir adalah faktor institusi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertahanan, keadaan politik, keadaan sosial, dan secara administrasi dapat digunakan. Klasifikasi penggunaan lahan. Yang pertama, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Yang pertama dibagi menjadi kawasan lindung, yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kemudian klasifikasi penggunaan lahan yang kedua, kawasan budidaya. Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan. Dan berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan USGS atau United States Geological Survey. Dibagi menjadi 9, ada perkotaan, pertanian, peternakan, hutan, lahan air, lahan basah, lahan gundul, lahan lumut, es, atau salju abadi. Selanjutnya, interpretasi penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Peta penggunaan lahan adalah peta yang menunjukkan jenis dan intensitas penggunaan lahan yang berbeda di wilayah tertentu. Jadi semisal kita memiliki peta penggunaan lahan wilayah Bali, di sana akan muncul mana saja lahan yang digunakan untuk wilayah permukiman, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian peta penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk peta tematik atau peta khusus. Penyesuaian penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Misalnya, ketika ada suatu lahan memiliki tanah yang subur, maka potensinya adalah untuk lahan pertanian atau perkebunan. Dan sebaliknya, ketika suatu lahan memiliki tanah yang tandus, maka akan lebih berpotensi dibangun sebagai wilayah permukiman atau perkantoran. Itu yang dimaksud dengan penyesuaian penggunaan lahan. Sekian, terima kasih, Glory Geografi.